Ada seorang anak berumur 16 tahun yang dengan tega membakar hidup-hidup 8 orang anggota keluarga dalam suatu rumah cuman karena iPhone dia itu dicolong. Dan plot twistnya lagi, ternyata dia ini tuh salah sasaran. Hey fam, pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang kasusnya Kevin Bowie yang seperti udah aku sampein tadi masih berusia 16 tahun. Jadi masih muda banget ya. Dia ini tuh merupakan anak dari sepasang suami istri imigran yang berasal dari Vietnam. Pada suatu hari, Kevin ini tuh mau COD ketemuan sama seseorang buat beli atau jual pistol gitu. Ada beberapa sumber yang bilang kalau Kevin ini tuh mau beli. Ada juga beberapa sumber yang bilang kalau Kevin ini tuh mau jual. Tapi kalaupun ternyata emang yang jual tuh Kevin, sebenarnya aku juga percaya-percaya aja. Karena ternyata walaupun masih muda, Kevin ini tuh udah biasa buat bantuin kakaknya yang bernama Tanya Bowie buat jualan obat-obatan terlarang. Jadi kakaknya Kevin ini tuh pengedar gitulah ya. Nah, anyways, pada saat COD ini ternyata Kevin itu kena tipu dan dia malah dicopet. Kevin bilang kalau pada saat itu iPhone, uang dan juga bahkan sepatu dia itu dicolong. Sebenarnya aneh juga sih, ngapain nyolong sepatu? Tapi ya anyways, iPhone-nya Kevin pada saat itu kan hilang. Nah dia gak terima nih kayak, kurang ajar banget. Berani-beraninya nipu aku, mana nyolong iPhone aku pula, kayak gitu. Dan sebenarnya kayak aku mikir, anak seumuran Kevin buat terobsesi sama HP-nya itu kan kayak udah hal yang wajar banget gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kayak udah gak bisa hidup tanpa HP mereka. Tapi masalahnya Kevin ini tuh terobsesi sama HP-nya udah kebangetan sampai cuman karena iPhone dia ini dicolong doang, dia ini jadi berpikiran buat melakukan suatu tindakan kriminal yang sangat di luar batas. Setelah iPhone dia dicuri ini, Kevin pakai aplikasi Find My iPhone buat mencari keberadaan iPhone dia. Dan setelah muncul tuh lokasinya di GPS, Kevin pun langsung berasumsi bahwa rumah yang muncul di GPS ini tadi adalah rumah dari orang yang sudah mencuri iPhone dia. Liciknya lagi, buat menjalankan aksi bejatnya ini, Kevin gak mau ngelakuin semuanya sendirian. Dia ini minta bantuan dari 2 orang sahabat dia. Sahib dia lah. Sahabat dia yang pertama bernama Gavin, umur 16 tahun. Sedangkan sahabat dia yang kedua bernama Dylan, berumur 14 tahun. Setelah nyeritain gimana iPhone dia itu dicuri, Kevin kasih briefing ke mereka tentang gimana dia berencana buat balas dendam dengan membakar rumah orang yang udah mencuri iPhone dia. Herannya lagi, 2 anak ini tadi, si Gavin sama si Dylan, kok ya mau-mau aja gitu dimintain Kevin tolong buat ngelakuin hal kriminal. Entah karena mereka bertiga ini udah sohib banget atau ya karena yang 2 ini tuh logikanya gak jalan. Anyways, mereka pun akhirnya melakukan aksi jahat mereka pada tanggal 5 Agustus 2020. Berminggu-minggu sebelumnya, mereka ini tuh kan udah persiapan banget, udah prepare. Mulai dari banyak browsing tentang layout rumah daerah situ, terus bensin, korek, dan masih banyak lagi lah ya. Jadi pada hari H, ya mereka dengan gampangnya masuk ke rumah itu lewat pintu belakang. Ketika udah sampai di dalam rumah, mereka tuangin bensin yang udah mereka siapin di dalam ruangan rumah itu. Terus ya mereka nyalain korek apinya dan mereka bakarlah rumah itu ya. Tapi mereka nggak langsung pergi gitu aja. Mereka tunggu dan pastiin kalau apinya udah bener-bener membesar dulu sebelum mereka akhirnya puas dan pergi dari situ. Mereka kabur gitu aja. Dan kalian tahu nggak? Sebenarnya aku nggak paham sih ya seberapa akurat aplikasi My iPhone itu. Tapi yang jelas ternyata rumah yang barusan mereka bakar ini itu bukan rumah dari orang yang udah mencuri HP-nya Kevin. Jadi mereka salah sasaran gitu. Yang tinggal di rumah itu adalah 2 keluarga berasal dari Senegal, Afrika Barat. Jadi keluarga imigran gitulah. Ada 8 orang anggota yang tinggal di rumah itu. Dan karena kejadian kebakaran ini tuh di malam hari,
tengah malam ya. Posisinya ya semua anggota keluarga ini tuh lagi tidur lelap-lelapnya. Dan waktu mereka terbangun, posisi apinya tuh udah gede banget. Jadi buat kabur lewat pintu tuh udah nggak bisa. Ada satu keluarga yang berhasil kabur lewat jendela, 3 orang ya. Ayah, ibu, sama anaknya yang masih balita. Sedangkan 5 orang lagi itu masih terjebak di dalam, mereka masih belum bisa keluar. Nah, bapak-bapak yang udah berhasil kabur dari rumah itu tadi berusaha buat masukin kode ke pintu utama buat buka pintunya. Dia berniat buat bantu supaya orang-orang yang masih di dalam bisa keluar juga. Tapi entah kenapa kodenya itu nggak berhasil di-input. Mungkin karena ada api terus alatnya jadi konslet, nggak tahu ya. Tapi kebetulan pada saat itu ada seorang polisi yang lagi patroli pada jam sekitar 2.40 dini hari. Nah, waktu polisi ini ngelihat ada rumah yang lagi kebakaran, dia langsung telepon pemadam kebakaran lah. Dan waktu dia menghampiri depan pintu rumah itu, dia ngelihat ada bapak-bapak yang lagi berusaha buat buka pintunya pakai kode, tapi nggak berhasil. Ya, polisi ini akhirnya mutusin buat dobrak pintunya. Dan pintu pun berhasil terbuka. Ketika pintu berhasil terbuka, ternyata ada seseorang yang udah posisinya itu tergeletak di lantai depan pintu. Jadi mungkin dia berusaha buat kabur gitu, tapi malah akhirnya kehilangan kesadaran. Dan waktu dicek sama polisinya, orang tersebut itu udah nggak bernyawa lagi. Terus karena apinya itu udah besar banget ya, bahaya kalau sampai polisinya maksain diri buat masuk ke dalam rumah, dia pun mutusin buat keluar dulu dan nungguin sampai pemadam kebakarannya datang. Sayangnya waktu pemadam kebakaran akhirnya datang, 5 orang anggota keluarga yang masih terjebak di dalam rumah nggak bisa diselamatin lagi. 5 orang korban itu terdiri dari Jibril Diol berusia 29 tahun, Aja Diol berusia 23 tahun, dan anak mereka Khadijah yang masih berusia 2 tahun. Selain itu, adiknya Jibril yang bernama Hasan Diol umur 25 tahun dan juga anaknya yang masih bayi, masih berusia beberapa bulan bernama Hawa Baye juga ikut kehilangan nyawa mereka. Tragedi ini terjadi di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Dan satu keluarga ini tuh bener-bener adalah keluarga yang sangat dikenal baik sama lingkungan sekitar mereka. 2 orang ibu-ibu yang kehilangan nyawanya di kebakaran itu, mereka itu bekerja keras banget ya. Jadi gak cuma suaminya aja yang bekerja, 2 orang cewek ini juga bekerja, tapi mereka itu gantian gitu shiftnya, supaya mereka bisa gantian buat jagain anak mereka yang masih balita. Sedangkan seorang ayah yang juga kehilangan nyawanya di kebakaran itu, pada saat kejadian tuh posisinya lagi kerja di sebuah pembangunan besar gitu. Dan dia bercita-cita, dia berharap bisa balik ke Senegal lagi buat ngelakuin proyek besar di sana. Terus kalau kalian notice ya, yang aku sebutin sebagai korban yang kehilangan nyawanya di kebakaran ini tadi kan ada 5. Yang 3 itu ayah, ibu, sama anaknya yang masih balita. Terus yang 2 itu ada seorang ibu-ibu dan anaknya yang masih berusia beberapa bulan. Nah, ayah dari anak yang masih usia beberapa bulan ini tadi itu posisinya masih di Senegal. Dan dia itu masih ngurusin visa dan dia masih nyiapin semuanya lah buat ikut pindah ke Amerika juga. Tapi semua angan-angan dan cita-cita mereka ini tuh harus terkubur dalam-dalam cuman karena tindakan gak bertanggung jawabnya si Kevin sama temen-temennya ini tadi. Beberapa minggu setelah kejadian, para polisi itu masih stuck. Mereka kesusahan buat mencari pelaku dari kebakaran itu. Tapi mereka nemuin ada rekaman CCTV dari salah satu warga yang tinggal di daerah sana. Di CCTV itu ada 3 orang pakai hoodie dan juga masker. Yang dimana salah satu di antara mereka itu megang kayak wadah bensin gitu. Jadi udah jelas banget kalau mereka bertiga ini adalah pelaku dari kebakaran di rumah itu. Nah masalahnya, siapa mereka bertiga ini? Kan polisi masih kesusahan karena ya mereka sama sekali nggak bisa mengidentifikasi siapa 3 orang itu tadi lewat rekaman CCTV-nya. Dan kalian tahu nggak, polisi akhirnya sampai bawa search warrant ke Google.
surat izin penggeledahan. Ya, jadi mereka tunjukin surat itu ke Google dan Google pun akhirnya dipaksa sama polisi buat nyerahin data-data orang yang browsing tentang rumah itu dalam 15 hari terakhir sebelum kejadian. Dan dari data yang berhasil mereka dapatkan dari Google, polisi pun akhirnya berhasil buat menangkap Kevin dan kedua sohibnya. Berdasarkan keputusan pengadilan, Dillon yang pada saat kejadian itu berusia 14 dijatuhi hukuman 7 tahun. Sedangkan Gavin yang pada saat kejadian itu berusia 16 dijatuhi hukuman 40 tahun. Dan biang kerok dari semuanya, si mastermind, dalang dari semuanya, Kevin, dijatuhi hukuman selama 60 tahun. Gimana menurut kalian? Hukuman yang mereka dapatin ini udah adil belum? Ya, jadi itu tadi untuk kasus pada kali ini. Thanks for watching, and I'll see you.